Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, diberkatilah orang-orang yang mencari Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Dia. Dan pagi hari ini kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang mencari-cari Tuhan. Dan kita diberkati oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Engkau yang mengasihi setiap kami. Terima kasih buat waktu, kesempatan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu memuji menyembah Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berkata bersama-sama. Tuhan, hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Tuhan, hanya Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Memilikimu, itu sudah cukup. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan, memilikimu itu sudah cukup. Membuat hidupku tak mengharapkan pada siapapun dan apapun. Engkaulah sumber pertolongan, memilikimu itu sudah cukup. Membuat hidupku tak mengharapkan pada siapapun. Amin. Mari katakan bersama, Yesuslah, Yesuslah sumber jawaban. Memilikimu itu sudah cukup. Membuat hidupku tak mengandalkan pada siapapun dan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Katakan memilikimu Tuhan. Memilikimu itu sudah cukup. Sudah cukup. Terima kasih Bapa. Membuat hidup kami mengharapkan pada siapapun dan apapun. Engkaulah sumber pertolongan. Engkaulah sumber pertolongan. Memilikimu itu sudah cukup Tuhan. Sudah cukup. Membuat hidup kami mengandalkan siapapun Tuhan. Mengandalkan pada siapapun dan apapun. Yesuslah sumber jawaban. Memilikimu itu sudah cukup. Membuat hidupku tak mengandalkan pada siapapun dan apapun.
pagi hari ini. Ajar kami Tuhan. Membuat hidupku tak mengandalkan pada siapapun dan apapun. Yesuslah, Yesuslah sumber jawaban. Memilikimu itu sudah cukup, membuat hidupku tak mengandalkan pada siapapun dan apapun. Membuat hidupku tak mengandalkan pada siapapun dan apapun. haleluya. Yesus sumber pengharapan. Yesus sumber pertolongan. Memilikimu itu sudah cukup. Yesus saja. Engkau ya selamanya. Membuat hidupku tak mengandalkan pada siapapun dan apapun. Membuat hidupku tak mengandalkan pada siapapun dan apapun. Haleluya. Hanya Yesus andalan, pengharapan kami sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selama-lamanya pujian kita persembahkan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita punya berkat masing-masing daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab itu hari ini kita mau bernyanyi, bersorak bersama-sama. Yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan menghitung berkat Tuhan yang banyak itu bagi setiap kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Puji Tuhan. Yes. Bila tofan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau dan kagum oleh kasih-Nya. Amin. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum
kita menghitung berkat Tuhan, kita pasti kagum oleh karena kasih-Nya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan pada hari ini pun kita masih tetap diberikan berkat Tuhan. Kita masih bisa berdiri, kita masih bisa beribadah, itu berkat Tuhan. Dan Tuhan akan tambahkan pagi hari ini lewat berkat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Sehingga Engkau datang ke dalam dunia, mati tersalib bagi setiap kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Sehingga penyelamatan itu boleh terjadi dalam hidup kami sampai pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami mau datang dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihiku. Diangkatnya aku dari lumpur dosa. Tuhan Yesus mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ditebusnya segala dosaku, sekalipun dosaku merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Sekalipun dosaku merah seperti kain kasumba, akan putih seperti bulu domba. Tuhan mengampuni dan teringat dosaku. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihiku. Diangkatnya setiap kami dari lumpur dosa. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi. Tebus kami Bapa, ditebusnya segala dosaku, sekalipun dosaku merah seperti kirmizi, akan putih
Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah, sampaikan isi hatimu Tuhan. Kami umatmu, kami jemaatmu, rindu diberkati pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Biar lewat kebenaran firman Allah ini kita sama-sama diberkati. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema hina namun tidak dilupakan. Hina namun tidak dilupakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-50. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-50. Alkitab berkata demikian. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di situ ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada Simon, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada seorang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia orang yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, atau tidak menyambutnya tentu. Tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang wanita yang hadir dalam sebuah pertemuan. Dan ia sama sekali tidak diundang dalam pertemuan itu. Kenapa? Karena dia orang hina. Dia orang hina, orang berdosa. Dan yang Alkitab katakan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Berdosanya saja terkenal, saudara-saudara. Dan ia sangat bejat di mata orang banyak.
Sangat tidak diperhitungkan. Orang yang terbuang tentunya. Orang yang tidak dihargai. Orang yang dilupakan. Namun saudara-saudara, orang yang hina seperti ini, di dalam Yesus tidak dilupakan. Hebat. Saya bersyukur memiliki Allah seperti dia. Kalau kita menarik ke belakang lebih dulu sebelum kita melihat makna sesungguhnya tentang peristiwa ini, kita tidak boleh melupakan konteks Alkitab yang kita baca ini. Konteksnya adalah Yesus diundang oleh seorang bangsawan Farisi yang bernama Simon. Sebetulnya Simon bukan orang yang percaya atau sepenuhnya percaya. Dan dia orang yang sebetulnya tidak mengasihi Yesus dengan baik. Karena ajaran orang Farisi beranggapan bahwa keselamatan itu hasil kerja keras, hasil amal, hasil perbuatan, kekuatan sendiri dengan melakukan hukum Taurat. Tetapi lewat peristiwa ini, Tuhan memberikan sebuah hal yang hebat tentang pengampunan. Pada saat Yesus diundang oleh Simon, orang Farisi ini, Yesus tidak menolaknya. Yesus datang ke pertemuan itu, saudara-saudara. Walaupun sebetulnya Yesus tahu bahwa kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sudah nyata. Tetapi Yesus tetap datang. Ia menyingkirkan segala kebencian atau tanggapan-tanggapan yang negatif tentang orang Farisi. Yesus melihatnya dari skup yang besar dan luas. Yaitu Simon pun butuh keselamatan. Simon pun butuh, saudara-saudara, pengampunan. Maka ia datang dengan sekelompok banyak orang. Sebab itu sebuah pesta atau undangan. Ada beberapa penekanan penting dalam peristiwa ini. Yang perlu kita ingat pertama ya. Keteladanan Yesus melakukan sesuatu dengan mementingkan tujuan Allah lebih penting, maka dia menyingkirkan hak-hak dan kepentingannya sendiri. Sekalipun dia tahu bahwa Simon orang Farisi ini mengundangnya bukan karena ia ingin mendengar ajarannya, bukan karena ingin mengasihi dia. No, bukan. Tetapi dia menyingkirkan hal itu walaupun niatnya tidak bagus, saudara-saudara, tetap Yesus menghargai undangan dari Simon ini. Ini keteladanan kita juga, bahwa dalam kehidupan kita tetap, saudara-saudara, menghargai orang lain, bahwa mereka juga butuh keselamatan di dalam Tuhan. Tetapi pelajaran berikutnya, Yesus sangat cerdik sekali. Dia menggunakan kesempatan untuk memberitakan Injil kepada Simon, dan orang banyak yang hadir di pesta undangan di rumahnya itu. Yesus pandai menggunakan kesempatan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sendiri, kita sekalian juga pandai menggunakan kesempatan untuk supaya mereka mengenal Injil, kabar baik, kebenaran, keselamatan, dan pengampunan. Harus secerdik mungkin memakai kesempatan. Tapi saudara-saudara, penekanan yang ketiga yang perlu kita ingat, Yesus bisa bergaul di semua galangan, di semua kalangan maksud saya. Saudara-saudara, dia bisa bergaul dengan siapa saja. Dari berbagai golongan. Dia bergaul dengan bangsawan. Orang-orang bangsawan dia bisa bergaul. Tetapi dengan orang berdosa, Yesus pun bisa bergaul. Dengan nelayan-nelayan juga bisa bergaul. Dengan orang miskin dia bisa bergaul. Dengan orang kaya bisa bergaul. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen harus bisa bergaul dari berbagai golongan masyarakat. Jangan merasa engkau lebih hebat dari mereka, saudara-saudara. Penekanan yang berikutnya, yang keempat, Yesus berkuasa mengampuni dosa dan memberi keselamatan. Dan Yesus sendiri berkata, dosamu sudah diampuni. Pulanglah dengan selamat. Yesus ternyata bukan hanya mengampuni, tetapi memberikan keselamatan. Di sini bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dan memberikan keselamatan. Sekalipun wanita ini tidak menuntut pengampunan sebetulnya, dan tidak menuntut juga keselamatan. Tetapi Yesus, Allah tahu dan mengerti air mata.
Sehingga Yesus memberikan upah bagi wanita ini, keselamatan dan anugerah pengampunan. Luar biasa. Tapi di sisi lain ditekankan dari sisi wanita ini. Wanita ini rela meninggalkan kesia-siaan hidup lamanya. Kita harus menjadi orang Kristen yang komitmen untuk meninggalkan kesia-siaan hidup lama kita. Yang najis, yang kotor, yang jijik, yang berdosa itu kita tinggalkan. Hidup dalam pertobatan. Bukti dari wanita ini, dia mencium. Ciumannya sekarang bukan untuk ciuman para pria. Dan dia menggunakan cara itu untuk memikat pria dan menjatuhkan pria. Tetapi sekarang ciumannya dia lakukan untuk Tuhan. Dia mencium kaki Yesus Kristus. Rambutnya yang terurai panjang digunakan biasanya untuk memikat para pria. Sekarang dia gunakan untuk kepentingan Tuhan. Menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya. Dulu minyak wangi yang dipakai untuk mengharumkan tubuhnya, menggoda para pria. Sekarang ia gunakan minyak wanginya untuk membasuh kaki Yesus. Wanita ini, saudara-saudara, dengan berbagai kecantikan, kelebihan tubuhnya, sekarang dia gunakan untuk melayani dan memuliakan Allah. Hendaknya kita pun sama. Tubuh yang Tuhan beri, apa yang Tuhan beri, saudara-saudara, kita harus gunakan untuk segala hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan wanita yang hina ini Tuhan tidak lupakan untuk hal ini. Menjadi contoh teladan bagi kita. Supaya kita mengerti betapa Allah menghargai yang dianggap hina oleh orang banyak. Penekanan selanjutnya, saudara-saudara, yang keenam. Sekalipun Simon mengundang Yesus, yang mengundang Yesus Simon. Tapi yang diberkati wanita pelacur ini. Yang mengundang Yesus ke rumahnya adalah Simon. Dan dia dekat. Namun hati Simon jauh dari Tuhan. Dekat secara fisik, belum tentu dekat secara hati. Sebab banyak keluarga dekat suami istri, tapi ribut hatinya tidak rukun. Banyak orang, saudara-saudara, juga datang ke gereja, namun hatinya jauh daripada Tuhan. Yesus pernah menegur bangsa Israel berkenaan dengan hal ini. Yang sejalan dengan perumpamaan ini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Yang perlu dibereskan adalah hati kita, supaya punya hubungan yang dekat, yang intim dengan Allah. Bukan dekat secara fisik, tetapi jauh. Simon mengundang Yesus, tapi Yesus yang diundangnya datang hanya ke sebuah rumah, tidak ke dalam hati Simon. Terbukti saat Simon berpikir, saat wanita itu meminyaki kaki Yesus, menjamah Yesus, Simon berpikir, apakah Yesus tidak tahu hal ini? Jika ia nabi, tentu ia tahu orang apakah, siapakah perempuan yang menjamahnya. Tentu ia tahu, ini perempuan berdosa. Saudara, dijamah oleh pelacur. Dijamah oleh orang berdosa. Seperti wanita yang terkenal pendosa ini. Itu merupakan kenajisan di pemandangan orang Farisi. Sebuah hal yang hina sekali. Itu sebabnya Simon berkata dalam hatinya, apakah dia nggak tahu? Tetapi pada saat berkata demikian, Yesus langsung berkata, Simon, ada yang hendak aku katakan kepadamu. Lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang yang berhutang ini. Pada saat dia memberi perumpamaan, ada orang yang berhutang 500 dinar, ada yang berhutang 50 dinar. Artinya 10 kali lipat lebih berat. 500 berbanding dengan 50 dinar. Lalu tidak bisa melunasi hutangnya. Ketidakmampuan melunasi hutangnya. Dan setelah dilunasi oleh si pelepas hutang itu, siapa yang berterima kasih? Tentu Simon berkata dengan cerdas, wanita atau orang yang berdosa paling banyak, orang yang berhutang paling banyak yang berterima kasih.
Jelas sekali Alkitab memberikan makna bahwa dua orang yang berhutang yang dimaksud adalah semua manusia berhutang. Dan semua manusia tidak bisa melunasinya. Baik yang kecil maupun punya hutang besar, sama-sama tidak bisa melunasinya. Tidak bisa. Perlu dihapuskan hutangnya. Dan orang yang menghapuskan hutangnya itu adalah gambaran dari Yesus. Yang berhutang pertama, yang begitu banyak dianggapnya, itulah perempuan yang berdosa. Tetapi yang berhutang sedikit, itu digambarkan Simon oleh Tuhan Yesus. Yang merasa hutangnya sedikit. Padahal saudara, Yesus dengan halus menegur Simon. Sebetulnya hutang yang harus dibayar Simon lebih banyak. Tetapi dia merasa sedikit. Inilah orang sombong. Merasa lebih suci. Merasa lebih baik. Merasa lebih rohani. Merasa lebih benar. Merasa lebih suci. Dan dosa seperti ini justru lebih berat daripada dosa wanita ini. Itu sebabnya Yesus tegur dengan keras berkenaan dengan ini. Inilah tujuan perumpamaan Tuhan Yesus. Lewat menceritakan dua orang yang berhutang ini. Menegur Simon. Supaya apa? Simon sadar akan dosanya. Bahwa dosa Simon besar. Supaya Simon menyesal akan dosanya. Simon mengakui kesalahannya. Tuhan menghendaki Simon hidup dalam pertobatan. Simon betul-betul berterima kasih kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tetapi Simon tidak bisa mengasihi Tuhan. Dia tidak bisa mengasihi Allah, berterima kasih kepada Tuhan dibanding dengan wanita ini. Wanita ini merasa begitu berdosa, maka dia berterima kasih lebih banyak. Dia bersyukur lebih banyak. Dia menangis lebih banyak untuk mengucapkan hal yang baik. Berterima kasih kepada Tuhan bukan soal dosa besar atau kecil sebetulnya. Tetapi berbicara soal kesadaran kita bahwa kita sekecil apapun dosa kita, sama-sama membawa maut. Baik dosa kecil maupun dosa besar, sama-sama membawa maut, hukuman kekal. Dosa kecil, dosa besar tidak bisa dilunasi dengan usaha sendiri. Mau dosa kecil maupun dosa besar, sama-sama membutuhkan pengampunan Allah. Hanya itu, bukan karena usaha sendiri. Perlu diingat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa cinta kepada Tuhan terlihat atau lebih dirasakan pada saat engkau merasa begitu berdosa dan bersalah. Perlu penerimaan dan pengampunan akan dosa. Semakin besar dosa seseorang, semakin besar pengampunannya. Dan semakin besar pengampunannya, semakin besar rasa terima kasih dan rasa syukurnya. Hal ini tentu jangan disalahpahami. Bahwa pada saat dosa besar, pengampunan besar. Saat pengampunan besar, terima kasih besar dan mengasihi Allah dengan besar. Kalau demikian, kita sama-sama berbuat dosa yang besar. Supaya kita beroleh pengampunan besar. Dan kita bisa berterima kasih dengan besar kepada Allah. No. Tentu bukan itu yang dimaksud. Mau dosa besar, mau dosa kecil, sama-sama membawa maut dalam hukuman yang kekal. Dosa besar, dosa kecil akan menyebabkan kebinasaan. Itu sebabnya pelajaran ini sangat penting. Tuhan melihat bahwa bukan orang yang dikatakan hina, bukan orang yang terkenal berdosa yang hina. Semua manusia, termasuk Simon bangsawan orang Farisi itu, sama-sama hidup dalam dosa yang hina, dosa yang najis, dosa yang membawa maut, dosa yang menenggelamkan manusia, ketidakberdayaan untuk melunasinya. Dan tidak bisa dengan usaha, kerja keras, amal, perbuatan
ketidakmampuan itu Yesus tunjukkan lewat perumpamaan ini. Manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari tuntutan dosa. Tidak ada satupun. Manusia perlu anugerah pengampunan Allah. Bukan hasil usahamu, bukan hasil kerja kerasmu, bukan hasil juga kerohanianmu atau mental rasanya karena benar dalam hal ibadah. Legalisme atau rutinitas ibadah tidak pernah akan bisa menebus segala dosa-dosa kita. Hanya Allah yang dapat memberi pengampunan. Hanya Allah yang bisa memberi kelepasan hutang dosa itu. Orang yang berhutang banyak dengan orang yang berhutang sedikit sama-sama harus bayar hutang. Orang yang berhutang banyak, orang yang berhutang sedikit sama-sama tidak bisa melunasinya. Orang yang berhutang banyak, orang yang berhutang sedikit sama-sama akan mengalami maut, algojo menyeretnya ke dalam kematian. Orang yang berdosa besar maupun dosa kecil sama-sama neraka menunggunya. Tetapi ada Yesus pelunas hutang dosa itu. Dia mati di atas kayu salib yang hari ini kita rayakan lewat perjamuan kudus. Supaya kita mengerti hanya lewat anugerah salib Kristus saja kita diselamatkan. Hanya oleh anugerah salib Kristus saja kita diampuni. Hanya oleh anugerah salib Kristus saja hutang dosa kita terlunasi, bukan usaha kita. Jika kita melihat peristiwa ini, orang yang hina, orang yang dilupakan, orang yang tidak diundang datang ke pesta itu. Orang yang terkenal berdosa datang. Orang yang tidak diperhitungkan ini yang terbuang, tidak dihargai datang ke situ. Ke pesta perjamuan yang dibuat Simon. Tentu Simon si tuan rumah yang harusnya dipuji Yesus, tetapi malah terbalik. Justru wanita yang tidak diundang itu, yang terkenal berdosa itu, yang dipuji oleh Yesus. Bahkan diberikan berkat pengampunan dan keselamatan. Ada banyak orang saudara-saudara di dunia. Dalam kehidupannya sepertinya keren, hebat dari luar. Tetapi di mata Allah tidak hebat. Tapi ada orang yang dianggap hina oleh manusia banyak. Tetapi di mata Tuhan justru malah diberikan pengampunan, diberikan keselamatan, diberikan pujian dan penghargaan. Peristiwa ini sangat ironis menegur kita bersama. Yang hina justru dipuji Tuhan. Yang harusnya dipuji Tuhan yang terhormat justru malah oleh Yesus ditegur keras habis-habisan. Bagaimana dengan kita? Coba kita urutkan sejenak berkenaan dengan peristiwa ini. Apa perbedaan antara Simon dengan wanita berdosa ini? Wanita berdosa ini datang tidak diundang, tapi dia datang saudara-saudara membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Simon orang Farisi tidak membasuh kaki Yesus sebagai tanda penyambutan. Tapi wanita ini membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Air biasa dengan air mata berkualitas mana? Orang-orang Kristen yang disangka hina tidak diperhitungkan. Jika engkau menabur air mata lebih penting daripada satu tetes air mata lebih penting daripada satu ember atau satu galon besar air mineral. Di mata Yesus sangat berarti dan berharga. Tetapi itu pun tidak dilakukan oleh Simon. Simon tidak pernah menyambut Yesus, membasuh kaki Yesus sebagai tuan rumah menyambut tamunya. Tidak sama sekali. Tapi wanita ini menyambut Yesus dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Ada satu hal yang paling berkualitas dalam hidup saudara. Air mata saudara sampai Yesus atau Alkitab sendiri memberikan janji khusus. Allah
menaruh air mata kita di kirbatnya. Tuhan menampung air mata kita di kirbatnya Allah. Tuhan tidak menampung uang saudara. Tuhan tidak menampung emas perak saudara. Tuhan menampung air mata saudara. Saya berkata kepada Bapak Ibu saudara sekalian, sudah berapa lama engkau tidak mencucurkan air mata di bawah kaki Yesus? Kapan terakhir kali engkau menangis di bawah kaki Yesus? Kita hanya menjadi orang Kristen yang seperti Simon mengundang tetapi tidak dekat. Seperti Simon yang mengundang tetapi tidak dapat berkat. Seperti Simon yang mengundang tetapi justru sekarat dalam kerohanian. Kalau kita melihat kembali apa yang dilakukan wanita ini. Wanita ini menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya. Rambut adalah mahkota dari seorang wanita. Harga diri dari seorang wanita. Dia pertaruhkan harga dirinya untuk menyeka air mata yang di kaki Tuhan dengan rambutnya. Kebiasaan orang Yahudi, bila setelah pembasuhan para tamu, lalu tuan rumah melap kaki tamu itu. Tapi waktu Yesus datang ke rumah orang Farisi ini yang bernama Simon, Simon tidak melap kaki Tuhan. Bagaimana melap kaki Tuhan? Membasuh kaki Tuhan pun tidak. Ada banyak orang Kristen, saudara-saudara, tidak bisa melakukan tahap kedua sebelum tahap pertama dilakukan. Sebelum saudara membasuh kaki Tuhan, bagaimana engkau bisa menyeka kaki Tuhan? Tidak mungkin. Wanita ini yang berikutnya mencium kaki Tuhan tidak henti-hentinya. Mencium kaki Tuhan. Dulu dia mencium pria-pria. Sekarang dia mencium kaki Tuhan. Sebuah pekerjaan yang sangat rendah. Dan dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Orang Israel punya kebudayaan kalau ketemu, apalagi menyambut tamu, mencium pipi kiri, pipi kanan. Atau memeluknya. Tapi Simon orang Farisi tidak mencium Tuhan. Ini mau menunjukkan Simon sebetulnya tidak benar-benar percaya. Simon sebenarnya tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Terbukti dari apa? Tindakan-tindakannya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, engkau pasti mencium Tuhan dan menyambut Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau menciumi kaki Tuhan. Proskuneo, menyembah Tuhan. Menjilat seperti seekor anjing menjilat kaki tuannya. Itu proskuneo. Memberi rasa hormat, memberi nilai lebih, mengagungkan atau memuliakan, memberi nilai mulia kepada Tuhan. Dan Simon tidak lakukan itu. Yang dilakukan wanita ini adalah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi yang dia miliki. Kebudayaan Israel adalah menyambut tamu dan salah satunya meminyaki kepala tamu itu dengan minyak sebagai tanda penyambutan. Simon tidak melakukan ini. Sehingga wanita ini melakukannya. Saya bicara sederhana, kalau saudara tidak mau menyembah Tuhan, orang lain yang akan menyembah Tuhan. Kalau saudara tidak menyambut Tuhan, orang lain yang akan menyambut Tuhan. Kalau saudara tidak melap kaki Tuhan, orang lain yang akan melap kaki Tuhan. Kalau saudara tidak mencium Tuhan, orang lain yang akan mencium Tuhan. Kalau saudara tidak meminyaki kaki Tuhan, atau tidak meminyaki kepala Tuhan, orang lain yang akan melakukannya. Ini terbukti. Itu sebabnya jangan sombong dengan berbagai karunia dan potensi yang kita miliki. Kalau hati kita keras, Allah akan memakai orang lain. Allah akan memakai orang lain. Pada saat wanita ini mencurahkan minyak menciumi kaki Yesus, hatinya hancur penuh dengan derai air mata. Pecah, luluh. Melihat hal itu, apa yang dilakukan oleh Simon? Hatinya begitu keras, malah menuduh. Dia orang berdosa, kok disambut? Dia orang berdosa, kok Yesus diam saja? Dia orang berdosa, kok Yesus mau dijamah-jamah? Konyol sekali. Hatinya begitu keras.
Bagaimana dengan kita? Kadang Allah memberkati orang lain, hati kita malah tidak setuju dan keras. Orang lain menangis, berdoa, mencucurkan air mata, rajin ibadah. Kita begitu keras hati kita. Hati-hati dengan hati yang keras. Kita minta hati yang lemah lembut. Wanita ini penuh dengan kesungguhan. Dia lakukan itu sebagai tanda bukti dia mengasihi Tuhan. Dia lakukan itu karena dia mencintai Tuhan. Tapi orang Farisi yang bernama Simon ini mengundang Yesus hanya sebuah kepura-puraan. Mengundang Yesus bukan karena percaya atau ingin mendengar ajarannya. Mengundang Yesus bukan karena mengasihi Tuhan. Dia sama sekali tidak mengasihi. Ia kepura-puraan. Yang memang dari sejak awal Yesus tahu bahwa golongan orang Farisi ahli-ahli Taurat adalah ahli dalam kemunafikan. Kemunafikan berarti berbicara apa? Kemunafikan berarti berbicara bahwa orang itu adalah seperti pemain sandiwara. Hipokrates. Sebuah pemain sandiwara. Di depan orang bisa menangis. Tapi hatinya tertawa. Gampang gua bohongin loh. Kira-kira begitu. Semua penonton hanyut dengan kesedihan. Tapi dia tertawa. Kenapa? Karena kemunafikan, kepura-puraan. Itu yang dilakukan oleh Simon. Tetapi wanita ini menjadi wanita yang tidak dilupakan Tuhan. Menjadi wanita yang betul-betul menjadi ajaran dan contoh bagi seluruh dunia berita Injil diberitakan. Dikotbahkan yang sama. Bagaimana wanita ini memperlakukan Yesus karena mengasihi Tuhan. Yang luar biasa. Berita apa yang bisa diberitakan lewat kehidupan saudara? Dampak apa yang saudara buat sehingga bisa berdampak yang bisa diceritakan oleh orang banyak tentang kehidupan saudara? Lihat hasilnya. Pada saat wanita ini menangis, mencucurkan air mata, menyeka dengan rambutnya, membasuh dengan minyak wangi, saudara-saudara, dia menciuminya. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Itu berkat yang pertama buat wanita ini. Sebetulnya tadi saya sudah katakan bahwa wanita ini sebetulnya tidak minta pengampunan lewat perkataannya. Tetapi Tuhan tahu kebutuhannya. Derai air matanya dia mengerti. Saya berkata kepada saudara, derai air mata saudara yang saudara tumpahkan di hadapan Tuhan, Allah mengerti. Kehinaan saudara menjadi sebuah pujian diubah oleh Allah. Kehinaan saudara diubah oleh Tuhan menjadi berkat. Kalau engkau mencucurkan air mata dengan benar. Lalu Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Dia bukan hanya diberkati lewat pengampunan, tetapi diberkati lewat keselamatan. Sampai semua orang protes. Siapakah orang ini sehingga ia bisa mengampuni dosa? Ada berbagai orang yang sering mengkritik, melihat, menilai, sekedar memprotes saja, mengkritisi saja. Dia sendiri tidak diberkati. Yang mengundang siapa? Simon, orang Farisi. Yang dapat berkat justru wanita berdosa ini. Simon diucapkan berkat? Tidak. Yesus tidak mengucapkan berkat sedikit pun kepada orang yang mengundangnya. Bahkan Yesus tidak menghargai undangannya itu dengan berkat-berkat ilahi. Karena Simon tidak pernah mengambil keputusan untuk bertobat. Simon tidak pernah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dengan sungguh dan mengasihinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir khotbah saya sebelum perjamuan kudus ini, orang yang banyak diampuni dosanya, orang itu lebih banyak mengasihi Tuhan. Orang yang banyak diampuni dosanya, orang itu yang banyak melimpah terima kasih atau ucapan syukur kepada Tuhan. Daripada orang yang merasa tidak berdosa banyak. Garis bawahi kata merasa tidak berdosa banyak. Orang yang merasa tidak berdosa banyak itu biasanya orang yang merasa lebih. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih benar dari dia.
Saya lebih suci, lebih banyak belajar, lebih banyak menggali Alkitab daripada dia. Kata orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memang begitu. Saya lebih suci. Saya lebih beramal. Saya lebih rohani. Saya juga lebih daripada semua orang itu. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika hari ini engkau juga merasa demikian seperti Simon. Lebih benar, lebih suci, lebih baik dari orang lain, lebih rohani, lebih beramal, lebih berbuat baik. Saudara sedang mengandalkan dirimu sendiri. Saudara sedang mengandalkan perbuatanmu. Saudara sedang mengandalkan hidupmu itu. Engkau sedang sombong. Engkau tidak merasa butuh Tuhan. Engkau butuh Tuhan sedikit. Wanita ini butuh Tuhan banyak. Simon tidak membutuhkan Tuhan lebih banyak. Maka dia tidak bisa berterima kasih. Namun saya berkata, orang yang merasa lebih tadi, lebih benar, lebih suci, lebih baik, lebih rohani, itu lebih besar dosanya dari dosa perzinahan maupun pelacuran. Sebab Yesus jauh lebih menghargai wanita yang terkenal berdosa ini daripada menghargai Simon. Ini menunjukkan orang yang hina dipuji Tuhan. Orang yang hina tidak dilupakan Tuhan. Hari ini bagaimana saudara bisa tidak dilupakan Tuhan? Bagaimana saudara bisa dipuji Tuhan? Bagaimana saudara bisa diberkati Tuhan? Cium kaki Tuhan. Bukan hanya dekat secara fisik. Saudara harus secara total, saudara-saudara, mengasihi Allah. Mencintai Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Proskuneo, sembah Tuhan dengan mencium kakinya. Derai air mata saudara, saudara taburkan setiap hari. Saat engkau demikian, Allah akan memberkatimu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, ada banyak kebenaran-kebenaran yang kami terima lewat kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, ajar kami hidup seperti Engkau. Memberi teladan yang baik dalam menggunakan waktu dan menghargai orang lain. Berikan kecerdikan untuk menggunakan kesempatan dengan baik. Berikan kami Tuhan untuk mental yang baik bergaul bagi segala kalangan. Tuhan berkati kami supaya kami mudah mengampuni dan mudah diampuni Tuhan Yesus. Dan ajar kami mudah berterima kasih kepadamu untuk segala berkat pengampunan yang kami memang tidak bisa lunasi. Tuhan, Engkau lihat ketidakmampuan kami menyelesaikan dosa. Engkau menyelesaikannya di atas kayu salib. Tuhan, tolong seperti wanita ini meninggalkan hidup lamanya kembali kepada hidup baru. Tuhan, tolong segala ciuman kami, segala apa yang ada pada kami Tuhan, yang kami miliki, segala kecantikan fisik kami gunakan untuk memuliakan Allah, meninggikan Allah, bukan untuk berbuat dosa. Tuhan, tolong jadikan kami menjadi orang Kristen yang bukan hanya dekat di gereja, tetapi betul-betul Tuhan Yesus menghargai Engkau, mencium kakimu dan dekat dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau tahu derai air mata kami, mengerti air mata kami Tuhan. Engkau memahami keluh kesah kami dan pergumulan kami. Kami tahu kami berhutang banyak Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Sebelum kami perjamuan kudus, kami menyadari kami adalah orang berdosa yang tidak bisa menebus diri kami sendiri, tidak bisa mengampuni, melunasi dosa-dosa dan hutang dosa kami. Kami perlu pengampunan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Tangan-Mu yang berlobang paku menjamah kami dalam nama Yesus. Kinaralapakasaka namatakalabasike deberito kuyanamaka. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami dalam nama Yesus. Mari kita siapkan perjamuan kudus di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan roti dan anggur yang ada dekat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita angkat roti di tangan kanan kita.
Dan dengar firman Tuhan yang rela mati di atas kayu salib, yang menghargai dan melunasi hutang dosa saudara. Dia berkata, firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, percayakah Bapak Ibu bahwa roti ini merupakan lambang tubuh Kristus yang terpecah bagimu? Karena ia rindu melunasi hutang dosamu. Terimalah dengan iman dan makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat tubuhmu yang terpecah bagi kami. Karena kami tidak bisa melunasi hutang dosa kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Persiapkan cawan di tangan kanan saudara. Angkat tinggi-tinggi dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya bahwa darah Kristus yang tercurah bagimu adalah menebus dan melunasi hutang dosamu? Dan anggur ini adalah lambang darah Kristus yang dimeteraikan olehnya. Dan minumlah dengan iman. Dalam nama Yesus, biarlah darah Kristus membasuh kami ya Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Kina mata kapaka sakarinimi. Buria nama kuala limetukuna masikini metukuni ama. Bareni metukuna ya kasakari metukuna masikana di betakarara basaka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setia dan anugerah-Mu. Sebelum kita tutup di dalam doa, kita akan berdoa syafaat lebih dulu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat beberapa keluarga kami yang sakit. Engkau memberkati Tuhan Yesus Ibu Komala ya Bapa. Tuhan jamah, Tuhan berkati seluruh keluarganya. Bahkan kesehatan Ibu Komala, perlindungan dan penjagaan Allah turun ke atas Ibu Komala dan seluruh anak dan menantu serta cucu-cucunya. Tuhan jaga dan berkati. Terima kasih buat gereja ini yang kami dapat beribadah Tuhan Yesus lewat Ibu Komala memberikan gereja ini untuk kami gunakan ibadah. Tuhan semua anugerah dan berkat Tuhan. Engkau memberkati Ibu Komala dengan seluruh keluarga besarnya. Berkati Tuhan Yesus mamanya Cilili ya Bapa. Dalam kesembuhan ilahi dengan seluruh keluarganya. Ciana dalam kasih setia Tuhan ya Bapa. Engkau menyembuhkan dan memberkati. Pak Jeffrey Tuhan jamah dalam kasih setia Tuhan ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan Om Berti dengan Pak Tanto dengan kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Oma Gin Tuhan jamah ya Bapak. Oma Dadang Tuhan, Oma Sri Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Untuk kesembuhan mereka ya Bapak. Tuhan mamanya Helen Tuhan jamah untuk kesembuhannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati seluruh keluarga-keluarga kami ya Bapak. Juga kesehatan dari Cimelinda Tuhan jamah. Supaya mengalami kesembuhan ilahi. Terus menerus mengalir memberkati. Ibu Sinar Tuhan jamah. Icing Tuhan jamah Ibu Nuriati di dalam nama Yesus. Supaya mengalami kesembuhan. Juga Ciu Pengwat Tuhan jamah. Supaya mengalami kesembuhan ilahi. Tuhan terima kasih. Ibu Leni Agus Tuhan engkau tidak pernah lupa untuk menjamah dan menyembuhkan. Dan memberikan kesehatan secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Setiap ibadah-ibadah. Baik Tuhan Yesus sekolah minggu. Ibadah youth ya Bapak. Juga Tuhan WBI dengan kaum pria. Tuhan berkati. Engkau hadir. Bahkan setiap kegiatan usaha. Pekerjaan kami. Tuhan berkati. Keluarga Pak Samuel. Ya Bapak Ibu Ivan Tuhan jamah. Berikan damai sejahtera dan pertolongan. Mujizat Allah. Buat keluarga Pak Samuel. Terima kasih Tuhan. Kami rindu anugerah dan berkat-Mu turun atas kami sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah telah selesai, angkat kedua tanganmu. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus.
Persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami menerima seluruh berkat ini dengan iman. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, bertemu kembali dengan saya Rebecca dalam Warta Sepekan GBI Kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Apin Militia Kristi yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom wanita-wanitanya Allah, jangan lupa ya kita akan beribadah kembali dalam ibadah WBI Kasih pada Selasa 6 Oktober 2020 pukul 15 WIB. Kita akan sama-sama dilayani oleh PDP Jun Lois STH melalui aplikasi Google Meet. Bagi para kaum pria, jangan lupa akan dilaksanakan kembali ibadah ngopi, ngobrol pria sejati pada Rabu tanggal 7 Oktober 2020 pukul 19.30 melalui aplikasi Google Meet. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan maupun perpuluhan, persembahan ini dapat diberikan melalui transfer bank dengan nomor rekening 730 500 406 Bank BCA atas nama GBI Kasih Kas Umum. Hai teman-teman semuanya, jangan lupa ya kita berjumpa kembali dalam ibadah hotspot God's Level Morotai yang dilaksanakan pada Jumat 9 Oktober 2020 pukul 17 WIB. Kita akan sama-sama dilayani oleh PDM Ferdinand Edu MTH melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk adik-adik semuanya, Abi kasih jangan lupa ya, jam 4 sore ini kita akan beribadah bersama melalui aplikasi Google Meet. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, kita akan berjumpa di dalam ibadah doa terobosan Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 15.30 WIB. Kita akan sama-sama dilayani oleh PDM Dr. Ripka Prayitno melalui aplikasi Google Meet. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya Minggu 11 Oktober 2020 pukul 8 WIB. Kita akan sama-sama dilayani oleh PDM Anita Ratu Edo MPDK melalui channel YouTube GBI Kasih Morotai. Sekian Warta Sepekan GBI Kasih. Happy Sunday, God bless you.